Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anakku sekalian, kelas 5 SD Muhammadiyah program khusus Prat Semantoro. Pada kesempatan ini Ustadz akan mencoba untuk menyampaikan materi kita. Temanya adalah zakat mal, ya. Jadi tema besar kita adalah ibadah. Pada bab keempat ini ada zakat, infak, dan sedekah. Nah, pada postingan saya sebelumnya di Google Classroom itu ada materi zakat fitri, ya. Jadi macam-macam zakat itu ada dua, ya, ada dua, yaitu zakat fitri dan zakat mal. Nah, mungkin masih banyak dari umat Islam yang beranggapan membayar zakat itu ya zakat fitrah itu, zakat fitri itu di bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, mungkin masih banyak umat muslim yang belum tahu mengenai syariat zakat mal. Nah, padahal zakat ini kalau dia memenuhi syarat-syarat wajibnya, dia punya harta, yang harta itu mencapai jumlah tertentu sehingga diwajibkan dan juga sudah dimiliki dalam waktu tertentu, ya selama 1 tahun, itu dia wajib membayar zakat. Nah, ini sangat disayangkan apabila ada umat muslim yang belum mengetahui tentang syariat zakat mal ini. Nah, baiklah, marilah kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, anakku sekalian, kita akan belajar mengenai zakat mal. Kita langsung mulai saja. Kita scroll ke bawah, ini ada pengertian zakat mal. Nah, nanti materi ini di materi di Sway ini nanti akan saya posting di Google Classroom, ya. Pengertian zakat mal. Nah, kita ambil kata malnya dulu. Mal itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya harta. Kalau kemarin kita sudah tahu tentang arti zakat, yaitu sebagai pembersih atau penyuci, ya. Maka kalau kita breakdown zakat mal itu artinya zakat itu pembersih, mal itu harta, berarti zakat mal itu berarti pembersih harta atau zakat harta, ya. Nah, secara istilah zakat mal itu adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh umat muslim yang memiliki harta, ya. Harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu adalah jumlahnya mencapai minimal ya sekian, ya. Ada ketentuan punya harta mencapai jumlah tertentu, itu namanya nisab. Kemudian haul itu adalah dimiliki selama waktu tertentu, ya, selama 1 tahun, ya. Haul itu singkatan dari haul, hari ulang tahun, ya. Haul itu setahun, ya, 1 tahun. Artinya gini, orang yang punya harta kemudian dengan jumlah tertentu yang telah disyariatkan, ditentukan, dan dimiliki selama 1 tahun, maka orang tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta tersebut, ya. Nah, itu namanya nisab dan haul. Nah, nisab tadi adalah jumlah tertentu, sedangkan haul adalah waktu tertentu, dimiliki selama 1 tahun, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan sekali lagi, fungsi dari zakat mal ini adalah sebagai pembersih harta. Nah, dalilnya ada di Al-Quran, salah satunya ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini kita bisa putar, ya. Walihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim
biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah salah satu dalil syariat zakat ya. Dan ada beberapa ayat ya tentang syariat zakat, dan kebanyakan dari perintah zakat itu ayat itu bersamaan dengan perintah mendirikan sholat ya. Baik, selanjutnya syarat orang yang wajib membayar zakat mal. Tadi sudah saya sampaikan di pendahuluan. Jadi orang-orang itu adalah tentu saja dia beragama Islam ya. Kalau dia belum muslim, maka ya tidak ada kewajiban apapun tentang syariat Islami untuk kepada orang yang belum beragama Islam, termasuk zakat. Ya nggak wajib sholat, nggak wajib puasa Ramadan, nggak wajib zakat, itu orang non muslim. Nah, kita bicaranya adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam. Orang Islam yang memiliki harta, yang harta itu telah mencapai nisab. Tadi nisab adalah memiliki harta dengan jumlah tertentu. Kemudian telah memenuhi haul ya, harta itu dimiliki selama 1 tahun. Kemudian harta itu milik sepenuhnya, bukan harta gadai ya, bukan harta titipan gitu ya. Jadi itu memang harta miliknya sendiri gitu ya. Itu adalah syarat wajib orang yang membayar zakat mal. Nah, selanjutnya harta apa saja yang wajib dizakati. Ini di buku kita ada 4 kategori, 4 kelompok, yaitu emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, dan binatang ternak. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai harta yang wajib dizakati, yaitu emas dan perak. Emas dan perak ini maksudnya apa? Segala harta benda ya, apapun bentuknya, aksesoris ataupun emas batangan ya dan sebagainya, yang dimana nisabnya atau jumlah minimalnya adalah, kalau emas 85 gram, sedangkan perak adalah 595 gram. Artinya kalau dia punya emas 85 gram atau perak 595 gram dan haulnya tadi 1 tahun, sudah dimiliki selama 1 tahun, berarti dia wajib membayar zakat mal dari harta emas dan perak tersebut. Tapi kalau belum mencapai nisab ya kan mungkin kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu kan punya emas ya, perhiasan emas. Ya kebanyakan mungkin 1, 2, 3, 4 gram ya. Kalau hanya segitu, hanya 4 gram, hanya 2 gram, berarti belum wajib berarti ya. Kalau punyanya emas 85 gram atau lebih, itu berarti sudah wajib dan dimiliki selama 1 tahun. Ya, meskipun dia punya emas sejumlah nisab ini atau perak sejumlah nisab ini, tapi dimilikinya tidak sampai 1 tahun, berarti dia belum wajib membayar zakat mal dari harta ini. Itu ya. Jadi harus memenuhi baik nisab maupun haulnya. Dan zakatnya berapa? Zakatnya hanya 2,5%-nya. 2,5% dari harta itu. Mungkin biar lebih mudah, bukan emasnya dicuil 2,5%, bukan ya. Tapi nilainya ya. Harga dari emas itu berapa totalnya, lalu nanti diambilkan 2,5%-nya gitu, itu untuk dizakati ya. Nah, sebaiknya membayar zakatnya kepada lembaga amil zakat ya, agar nanti biar mudah, biar lebih lebih teratur, lebih terkoordinir dan lebih merata untuk didistribusikan gitu. Tapi boleh juga langsung diserahkan kepada orang yang berhak menerima menurut kita. Nanti akan ada 8 golongan siapa-siapa yang berhak menerima, akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Selanjutnya, harta perniagaan.
Apa itu harta perniagaan? Harta perniagaan itu adalah harta perdagangan, ya. Misalkan orang tua kita atau nanti kelak kita punya usaha, kita punya toko, ya. Toko, kita punya barang jualan, itu namanya harta perniagaan. Nisabnya adalah sama dengan nilai emas sebanyak 85 gram. Jadi aset barang jualan kita itu kalau mencapai senilai emas atau seharga emas 85 gram, berarti aset jualan kita itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Tuh. Nanti nilainya, ya, kita ini mungkin untuk usahawan-usahawan yang punya usaha yang agak besar nih, ya. Kalau hanya toko kelontong kecil-kecilan di rumah-rumah itu mungkin belum mencapai aset ini, 85 gram emas ini. Tidak tahu sekarang harga emas 1 gram berapa, ya. Emas ini emas yang emas murni, ya. Emas yang mungkin 24 karat itu, ya. Kan ada juga emas yang campuran, ya. Nah, mungkin orang tuanya yang punya usaha, punya mungkin yang lebih besar lagi apa ya, showroom, ya. Showroom kendaraan, sepeda motor atau mobil, itu ini mungkin mencapai nisab ini. Mungkin juga toko yang besar, toko apa ya, toko bangunan, ya, juga agen-agen yang besar itu mungkin mencapai asetnya mencapai seharga 85 gram emas murni. Nah, haulnya sama, punya jualan aset yang nilainya sebesar 85 gram emas dan dimiliki atau aset itu sudah diperjualbelikan, ya, diperniagakan selama 1 tahun. Zakatnya 2,5% saja, jadi kecil, ya. Jadi kita sisihkan 2,5% harta kita untuk kita tunaikan sebagai zakat mal kita. Nah, insya Allah ini sebagai pembersih, dan insya Allah itu sudah kita sudah menunaikan hak fakir miskin yang lewat kita, gitu. Jadi fakir miskin itu punya jatah rizki, tapi lewat orang-orang kaya, lewat orang-orang yang punya harta, sehingga ini harus kita sampaikan, harus kita santunkan kepada mereka yang berhak menerima. Gitu. Dan insya Allah ini nanti usaha kita akan lebih berkembang, rezeki kita lebih berkah kalau kita mau menunaikan zakat mal ini. Selanjutnya yaitu hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini apa saja? Tidak hanya padi, ya, apa saja? Ya, padi, jagung, kedelai, semua komoditas pertanian, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran juga masuk di dalamnya. Nisabnya sebanyak 750 kg. Jadi hasil panennya maksudnya. Kalau panennya mencapai 750 kg berarti dia mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini ada yang bertanya, ini apakah hasil bersih atau hasil kotor itu? Karena juga kan pertanian itu pasti butuh biaya buat perawatan dan sebagainya, pupuk dan sebagainya. Ya, ini adalah hasil bersih. Jadi boleh dikeluarkan biaya operasionalnya dulu, misalkan pupuk, mungkin juga ada tenaga kerja yang perlu dibayar dari hasil pertanian ini, maka ini adalah hasil bersih. Nah, haulnya tidak ada haul, ya. Jadi tidak menunggu 1 tahun dimiliki dulu baru dikeluarkan zakatnya, tidak. Hasil pertanian ini langsung dikeluarkan ketika panen apabila mencapai nisab sebanyak 750 kg. Nah, zakatnya besarannya ada 2 macam. Kalau dia airnya itu memerlukan biaya, artinya dia memerlukan biaya untuk, misalkan kalau musim kemarau itu kan petani itu harus menyedot air, ya, dari sumur pakai diesel itu nanti harus dihidupkan pakai solar. Nah, untuk biaya solar itu kan sama dengan biaya irigasi musim kemarau kebanyakan ini, ya. Maka zakatnya hanya 5%. Tapi kalau airnya itu gratis, ya, dari air sungai, air hujan, ya, tidak ada biaya irigasi, maka zakatnya 10%. Nah, ini zakat hasil pertanian memang agak besar, lebih besar dari zakat emas perak hasil perniagaan. Nah, ini para petani, ya, terutama ini ditujukan pada para petani yang kalau sudah mencapai nisab sekian 750 kg, maka dia
wajib mengeluarkan zakat mal dari hasil pertaniannya itu. Selanjutnya binatang ternak. Nah, ada 3. Ada binatang ternak unta, kemudian sapi dan kambing. Ini ada gambar tabel di sini. Nah, yang pertama unta dulu ya. Unta itu nisabnya 5 ekor ya. Seorang peternak unta dia punya 5 ekor unta, dia sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, ini ada bagiannya. Apabila peternak itu punya 5 sampai 9 ekor unta, haulnya ada haul 1 tahun ya untuk hewan ternak. Dan sudah mencapai haul 1 tahun, maka zakatnya 1 ekor syah. Syah ini adalah kambing betina gitu ya. Nanti di buku paket ada, silakan dibuka. Kemudian apabila dia punya unta sebanyak 10 sampai 14 ekor, maka zakatnya 2 ekor syah. Ini ada keterangannya, nanti bisa diklik sendiri dan seterusnya. Ya, ini maksudnya nisabnya 5 sampai 9 ekor, 10 sampai 14 ekor, 15 sampai 19 ekor dan seterusnya. Ini zakatnya ada keterangannya di sini ya. Terus kalau sapi ya. Nah, ini sapi. Sapi nisabnya 30 ekor. Nah, apabila dia punya 30 sampai 39 ekor, zakatnya adalah 1 ekor tabi'i. Tabi'i itu apa? Sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Nah, ini ada keterangannya, bisa dibaca sendiri ya. Ini nisabnya sekian ekor sampai sekian ekor, zakatnya berapa, terangannya di sini. Begitu juga dengan hewan ternak kambing. Hewan ternak kambing itu kalau dia punya 1 sampai 39 ekor, itu berarti belum mencapai nisab. Jadi belum ada kewajiban membayar zakat mal. Tetapi nisab zakat kambing itu 40 ekor. Nah, tapi kalau dia punya 40 ekor kambing atau lebih, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat mal dari hewan ternak kambing itu. Berapa besar zakatnya? Nah, di sini bisa dibaca dari tabel yang sudah saya pasang di sini ya. 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing betina. Tentu saja hewan ternak ini ada haulnya, ya ada sudah dimiliki selama 1 tahun ya. Baik, untuk evaluasi dari materi zakat mal ini, ketentuan zakat mal ini sudah ada form ya, nanti tinggal diklik saja. Nah, ini sudah ada form, tulis nomor, nama, kelas, dan berikutnya seperti biasa nanti dikerjakan dan dikirim ya. Baiklah, aku sekalian, sekali lagi sebelum mengerjakan kuisnya, terlebih dahulu pahami dulu materinya, dibaca berulang-ulang. Kalau belum paham ya baca lagi, sambil membaca buku juga bisa. Mohon tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan kuis ya, supaya nilainya bisa bagus gitu. Dan yang penting kalian juga paham akan materi ini. Baik, demikian untuk materi kita zakat mal ini. Pada kesempatan ini saya hantarkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas ya. Dan kalau mau bertanya silakan bisa chat ke WA saya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.